baik di rumah-rumah sakitnya, di camp-camp pengungsi pada tahun 1985. Itu yang membunuh adalah milisinya Syiah dari Libanon yang waktu itu namanya belum Hizbullah. Namanya belum Hizbullah, waktu itu baru namanya Harokatul Amal. Harokatul Amal. Lah setelah Harokatul Amal ini membasmi dan membunuh kaum muslimin Palestina secara keji pada peristiwa Shatila dan Sobor, di sini disebutkan ini, maka Syiah dalam rangka menutupi kejahatan mereka terhadap umat Islam Palestina ini, maka Harokatul Amal dibukukan, kemudian diganti dengan nama Hizbullah yang ada di Lebanon. Dan setelah Hizbullah ini berdiri dalam rangka untuk menutupinya lagi, maka orang-orang Syiah memperingati setiap Jumat terakhir daripada bulan Ramadan ada peringatan hari Al-Quds, Yaumul Quds. Itu misalnya di sini bagaimana ya orang-orang Syiah berupaya untuk menutupi kejahatan mereka di dalam menutupi kejahatan mereka yang telah melakukan pembunuhan terhadap umat Islam yang ada di Palestina. Kita lihat di sini, sebentar ya. Iya, jam 8 ya. Oke. Iya, makanya jangan sampai tertipu dengan terkecoh. Karena kalau kemarin bulan Ramadan kemarin itu hari Jumat yang keempat, itu ada di Semarang, itu ada demo besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, Yaumul Quds. Yaumul Quds dari sini. Biasanya orang-orang Syiah itu menggunakan nama Palestina dan Al-Quds harus bebas dari penjajah Zionis. Kenapa? Karena Soekarno dan untuk Israel selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Tapi sayangnya ketika kemarin Mesir itu dibantai oleh kaum muslimin, Mesir dibantai oleh Asisi, ya, Syiah tidak pernah komentar terhadap Mesir. Padahal Mesir itu adalah negara yang mengakui kemerdekaan pertama Indonesia. Silakan baca sejarah. Ya. Siapa negara luar negeri yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 itu Mesir. Tapi Syiah tidak mau komentar tentang Mesir. Kenapa? Karena ternyata nanti Syiah ini memiliki keyakinan tersendiri terhadap Mesir. Ya, kalau aku baca nanti buku-bukunya Syiah ini sangat aneh. Syiah meyakini imam-imam mereka yang ke-12 tidak akan keluar dari tempat persembunyiannya kecuali Mesir jadi negara Syiah dulu. Ya. Selama Mesir tidak jadi negara Syiah, imamnya terus sembunyi di dalam gua. Lalu kita berdoa kepada Allah Mesir tidak pernah jadi negara Syiah, gitu ya. Biar imamnya nggak keluar. Ya. Ini yang kemudian kemarin, ya. Kemudian tanggal ini, ya, Jumat 2 Agustus 2013, Quds Day. Jadi, ini dalam rangka Syiah ingin menutupi kejahatan mereka yang telah membunuh ribuan kaum muslimin pada peristiwa Sobor dan Shatila. Jadi, mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin yang ada di Indonesia ini sangat perhatian dan prihatin terhadap saudara-saudara kita yang ada di Suriah ini. Karena mereka dibunuh secara keji, tidak hanya dibunuh saja, mereka dibakar. Ya, ada di antara mereka yang dibakar. Saya akan tunjukkan videonya bagaimana saudara-saudara kita di sana itu dibakar. Ya. Jadi orang Syiah ini kalau membunuh itu memang dengan cara yang cukup keji. Dari sini, ya. Ini adalah jenazah kaum muslimin. Ini adalah jenazah kaum muslimin yang mereka bunuh secara kecil. Tidak hanya itu saja. Kalau mereka membunuh bayi itu, mereka belah dadanya. Ya. Ya. Dan sekarang mereka mengharapkan bantuan kaum muslimin di Indonesia dan juga umat Islam yang lain. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi di Suriah. Oleh sebab itu kita terpanggil untuk membela saudara-saudara kita. Mudah-mudahan infak yang kita keluarkan, walaupun itu hanya 100 rupiah atau hanya
Rp5.000. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah bagi kita, dan itu bagian daripada jihad kita yang ada di sana. Dan kemudian kita sangat berharap, karena apa? Bumi negeri yang kita bantu ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bilad Syam. Dan yang ada yang terjadi di Syam ini, di Suriah itu jihad, dan bukan sebatas perang, tapi betul-betul adalah apa? Jihadnya kaum muslimin untuk menumbangkan hegemoni Syiah. Dan kita harus yakin bahwa apa? Kekuatan. Jadi hari ini orang-orang Syiah itu menganggap bahwa kekuatan dunia hanya dua saja, kekuatan Amerika dan kekuatan Persia. Jadi Romawi dengan Persia. Romawi hari ini dikuasai oleh Amerika, dan sebetulnya Persia itu adalah Iran. Mereka menganggap Iran itu adalah kekuatan Islam. Antum jangan sampai tertipu ya. Iran itu bukan kekuatan Islam. Kekuatan Islam dan kaum muslimin itu ada di tangan kaum muslimin dan mujahidin. Iran bukan representasi dari kekuatan Islam, tapi representasi dari kekuatan Syiah yang mereka sangat membenci kaum muslimin, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang harus kita ingat, sehingga depan kita sudah ada apa namanya itu kain, ya. Dan mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita infakkan pada malam hari ini, mudah-mudahan nantinya bisa kita sumbangkan. Rp25 pun sumbangan antum itu tidak kami ambil, ya. Jadi semua infak itu nanti akan langsung kita berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Suriah, karena mereka sangat membantu, sangat banyak membutuhkan bantuan. Jadi ada pun dana. Jadi Hilal Ahmad Society Indonesia ketika memberangkatkan tim relawannya ke Suriah, itu dana keberangkatannya, transportasi dan sebagainya itu tidak diambil dari uang infaknya antum sekalian, ya. Karena kalau dari infak itu kemudian diambil untuk dana keberangkatan, ya. Pada satu orang itu sekali berangkat sekitar 15.000, ya, sekitar 15.000 itu berapa ya? Sekitar 15 juta mungkin ya, sekali berangkat. 15.000 ya, sekitar 15.000 lah. 15.000 ya. 1.500 itu tadi sekali berangkat 15 juta. Kalau setiap berangkat itu 60 juta. Lah kalau itu diambil dari infak, terus yang dikasih itu sana berapa gitu ya. Jadi untuk biaya keberangkatan relawan itu tidak diambil dari infaknya antum, ya. Jadi seluruh infak itu kami kumpulkan, kami belanjakan, dan kemudian kami serahkan untuk kaum muslimin yang ada di Suriah, ya, yang ada di bumi Syam, yaitu yang hari ini adalah Suriah. Adapun untuk yang lainnya keberangkatan relawan itu alhamdulillah sudah ada para muslimin, orang-orang kaya di antara umat Islam ini yang mereka mau menginfakkan dananya untuk memberangkatkan para relawan. Mudah-mudahan infaknya antum ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah antum. Karena Rasulullah bersabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang membantu dan memberikan bekal kepada mereka yang berjihad di jalan Allah, maka niscaya dia pun telah ikut di dalam kancah jihad itu, sekalipun mereka dengan cara apa? Memintakan harta mereka. Allah SWT, mudah-mudahan setelah ini silakan kita maju untuk kemudian memintakan harta mereka. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.